terkait pihak dari DRG sendiri kabarnya mau melaporkan Dokter Oki, Bang. Mungkin seperti apa nih, Bang? Ya, jadi begini ya, teman-teman media. Setelah kemarin dibacakan majelis hakim terkait putusan dari terdakwa Nikita Mirzani dan kemudian terdakwa Ismail Marzuki, kami dari tim penasihat hukum Dr. Reza Gladys melakukan rapat tim yang kemudian kami menemukan ya berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam pembuktiannya ya secara sah dan meyakinkan terkait dakwaan 27B ayat 2 ada keterkaitan pihak lain dari berbagai unsur sebagaimana terkait unsur pasal 27B ayat 2 yang kemudian hal ini akan kami sampaikan kepada klien kami bahwa apakah hal ini akan kemudian ditindaklanjuti dengan membuat laporan kembali atau lanjutan atau dengan upaya hukum yang lain, misalkan mempertanyakan kepada penyidik terkait dumas yang sebelumnya, begitu. Jadi ini belum bisa kami putuskan karena ini hanya sebatas kajian dari kami tim penasihat hukum Dr. Reza Gladys yang nanti kami akan sampaikan ya dalam waktu dekat kepada klien kami Dr. Reza Gladys. Seperti itu. Oh. Ya kan di situ kan kemarin juga sempat waktu di persidangan juga sempat disebut-sebut juga ada nama Dokter Samira juga. Nah, itu mungkin apakah juga nantinya bakalan sekalian gitu. Maksudnya artinya diinvestigasi juga mungkin dengan keterkaitannya dengan Dokter Vini, Bang, untuk dilaporkan. Ya, yang pasti kita tidak mau menduga-duga ya, tetapi dengan presumption of innocence itu adalah sebagai dasar kita untuk patut ya melaporkan seseorang dengan dugaan tidak pidana ya terhadap apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim pada tanggal 28 Oktober ya. Terhadap siapa nanti akan kita laporkan ya, nanti tergantung apa dari hasil koordinasi kami dengan klien kami ya, seperti itu ya. Sekarang belum bisa kami sampaikan gitu. Iya, Bang, tapi terkait dengan kemarin ya vonis 4 tahun Nikita kan sempat rame juga di media sosial ya Dokter Reza nonton bareng sama dari Fitri Zaluteri. Mungkin seperti apa nih, Bang, komentarnya, Bang? Ya, jadi begini, saya pikir kan itu salah satu dari hak privasi klien kami ya. Kami kan tidak masuk dalam wilayah itu. Ya, jadi kalau kemudian klien kami menonton dengan kerabatnya, keluarganya, itu kan sah-sah saja ya. Yang maksud saya itu tidak menjadi satu hal yang aneh. Karena pada prinsipnya klien kami ini kan melaporkan seseorang, ya beberapa orang yang kemudian dia harus mengetahui seperti apa putusannya. Ya kalau kemudian menonton secara live ya bersama-sama dengan kerabat dan keluarganya itu memang ya tidak menjadi wilayah kami untuk berbicara terhadap itu, tetapi itu saya pastikan adalah memang hak privasi dari klien kami seperti itu. Tapi kalau dari DRG sendiri, Man, puas nggak sih, Bang, dengan hasil vonis hakim? Oke, baik. Jadi di sini ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, saya berbicara atas nama klien kami, Dr. Reza Gladys, bahwa soal puas tidak puasnya itu kan subjektif ya terhadap jumlah hukuman yang diputuskan oleh majelis hakim. Tetapi yang objektif bagi klien kami adalah tentang soal bahwa dirinya telah membuat sebuah laporan dugaan tindak pidana terhadap beberapa orang yang kemudian laporan yang disampaikan kepada penyidik sebagaimana LP di tanggal 3 Desember 2024 telah diputuskan oleh majelis hakim bersalah kepada orang yang didakwakan oleh penuntut umum. Itu poin pertama yang kami sampaikan mewakili klien kami. Tetapi dalam sisi yang lain, kami kan juga praktisi hukum ya, di luar sebagai penasihat hukum dari klien kami, Dr. Reza Gladys. Kami berharap agar nantinya jaksa penuntut umum ya mengajukan banding terhadap apa yang menjadi putusan dari majelis hakim tingkat pertama. Karena kami melihat ada beberapa hal dalam persoalan penerapan hukumnya yang menurut kami belum tepat ya. Sebagaimana ketentuan hukum acara ya. Jadi di sini kita melihat bahwa undang-undang TPPU ini kan adalah lex specialis ya. Lex specialis ini ada ajas hukum
yang memakai ajas hukum lex spesialis derogat lex general. Artinya ketentuan hukum yang khusus bisa mengenyampingkan ketentuan hukum yang umum. Artinya kalau kemudian kita memakai hukum acara, bahwa tidak tepat menurut kami ketika misalkan majelis hakim mengabaikan pasal 77 sebagai salah satu formil hukum acara tentang pembuktian bahwa ini adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para terdakwa, ya seperti itu. Oke, Bang, ini kan kalau melihat dari sisi kemanusiaan ya mungkin ya, kalau Niki kan punya anak 3 juga, sementara Dokter Reza juga iya gitu kan. Mungkin ada nggak sih, mungkin ada yang mungkin diungkapkan Dokter Reza ke Abang gitu kan terkait sama-sama nih menjadi seorang ibu gitu kan dengan ancaman Nikita 4 tahun ini, Bang. Ya baik, jadi dari awal kan saya sudah selalu menyampaikan ya, terhadap hal tersebut, klien kami dari awal sudah menghilangkan rasa dendam, rasa benci terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Ya. Dia tidak ada sedikit pun ya sampai dengan sekarang secara objektif ya ada kesan negatif terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Tetapi dia hanya menginginkan melalui instrumen hukum bahwa apa yang disampaikannya kepada penyidik pada saat 3 Desember dan 1 Desember 2024 dapat dibuktikan oleh majelis hukum ya, dan kemudian diputuskan bahwa apa yang dilaporkannya, orang yang dilaporkannya adalah orang yang bersalah. Ya, jadi kalau terhadap seperti sesama ibu, udah pasti dong ya, dia merasa simpatik. Ya, tetapi kalau kemudian diseret kepada persoalan bahwa apakah puas tidak puas, ya itu kan subjektif ya. Jadi kita tidak mengarah kepada arah itu, seperti itu. Oke, Bang, kan dari BANM sendiri kan juga mengajukan perdata ya di PMH itu. Nah, mungkin gimana kira-kira kalau misalnya nih kan kita juga masih belum tahu nih ya, apakah bakalan terancam rugi dengan yang yang digugat sama pihak NM, Bang? Coba diulang. Iya, kan yang terkait dengan perbuatan melawan hukum kan dari pihak NM kan mengajukan gugatan tuh Bang. Nah, itu kan berapa miliar tuh, 200 sekian miliar. Nah, mungkin kira-kira apakah bakalan nanti akan menang dan Dokter Reza bakalan terancam rugi gitu Bang? Baik, jadi begini. Terhadap gugatan perbuatan melawan hukum ya, On Rahmati Dat yang sudah diajukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, saya pikir menurut logika hukum kami bahwa dalil yang disampaikan dalam gugatan itu yang sekilas pernah kami baca terhadap adanya sebuah perjanjian ya, yang kemudian itu sudah dipatahkan berdasarkan putusan majelis hakim bahwa ini bukan merupakan perjanjian tapi adanya tindak pidana pemerasan ya, yang nantinya apa kita lihat apakah nanti ini akan diajukan banding oleh Nikita atau Ismail Marzuki. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Nah, yang kedua, kalau dikatakan bahwa klien kami melakukan perbuatan melawan hukum, itu kan keliru. Ya. Bahwa klien kami ini kan melakukan perbuatan hukum, ya, sebagaimana 108 KUHP pada tanggal 3 Desember 2024 yang lalu. Ya, dia melakukan menyampaikan laporan bahwa dirinya telah mengalami kerugian sebesar 4 miliar terhadap perbuatan orang lain. Ya. Jadi itu bukan perbuatan melawan hukum, tetapi merupakan perbuatan hukum. Jadi kalau kemudian ini diajukan menjadi sebuah gugatan On Rahmati Dat, saya pikir dengan putusan 28 Oktober kemarin itu akan menjadi lemah dan saya anggap itu akan gugur. Nah, terhadap 244 miliar itu kan terhadap gugatan yang disampaikan Nikita Mirzani tentang material dan imaterial. Ya, saya pikir itu nanti akan kita bahas dalam persidangan ya, kalau memang gugatan ini tidak dicabut. Ya, seperti itu. Ya, Bang, tapi menurut dari pengacara NM sendiri mereka akan mengajukan banding nih Bang, gimana Bang? Ya boleh saja, ya itu kan hak hukum dari setiap warga negara yang dalam hal ini merasa bahwa dirinya belum mendapatkan sebuah kepastian hukum, belum mendapatkan sebuah keadilan, dan belum mendapatkan sebuah kemanfaatan terhadap proses persidangan pada tanggal putusan bertanggal 2 Oktober yang kemarin. Itu sah-sah saja. Tetapi kalau kami melihat bahwa ya menurut kami itu adalah merupakan hal yang sia-sia ya. Karena apa? Karena tentang persoalan peristiwa-peristiwa unsur dalam perbuatan
sebagaimana pasal 27B ayat 2 telah terbuktikan dan kita lihat dan peristiwa pidana itu jelas-jelas secara terang dan menerang ya seperti itu. Bang, tapi terkait dengan ini mungkin Dokter Reza kayak merasa udah lelah gitu nggak sih Bang? Atau mungkin seperti apa? Ada curhatan gitu ke Abang? Ya sebenarnya kalau melalui dengan proses hukum ini klien kami tidak ada persoalan ya, tidak ada komplain terhadap menjalani proses hukum ini. Karena ini kan semua ada kami dari penasihat hukumnya untuk mengcover semua gitu. Tetapi ada persoalan-persoalan yang harus memang dibersihkan terhadap melalui putusan kemarin ya. Karena yang menurut kami ada yang mengganggu dari klien kami yang paling utama adalah tuduhan-tuduhan ya, bahwa klien kami ini adalah orang yang melakukan pendistribusian atau mengedarkan produk-produk yang tidak memiliki izin edar, kemudian yang berbahaya. Nah ini yang menurut klien kami ini sangat mengganggu. Padahal itu tuduhan itu belum terbukti. Tapi kenapa dikembangkan oleh para terdakwa, kemudian dikembangkan oleh para saksi yang lain, dan kemudian menjadi konsumsi publik, ya, apalagi oleh netizen. Ini saja sebenarnya menjadi pemikiran-pemikiran klien kami. Tapi kalau persoalan tentang proses hukum, ya enggak, ya itu enggak menjadi hal yang melelahkan bagi klien kami. Seperti itu. Bang, soal putusan Reza Gladys, soal putusan Nikita Mirzani gimana Bang menganggapnya? Mungkin itu kan sangat jauh ya Bang terkait dengan tuntutan sama vonis hakim itu. Menurut Abang pasal TPPU juga dihilangkan gitu, adanya soal pemerasan dan di dakwaan kemarin Bang. Mungkin ya Abang sendiri melihatnya seperti apa? Baik, jadi sebagai perwakilan dari klien kami, Dr. Reza Gladys ya, sebagai penasihat hukumnya saya sampaikan bahwa klien kami mengapresiasi ya terhadap seluruh APH ya, baik itu mulai penyidik, penuntut, bahkan kepada majelis ya. Karena klien kami telah menyerahkan seluruhnya itu kepada aparat penegak hukum. Tetapi dalam hal ini sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, selain saya sebagai penasihat hukum, saya juga kan praktisi hukum nih. Jadi kalau kami melihat dari sisi bahwa kurang cermatnya majelis hakim dalam persoalan penerapan hukum ya. Karena apa? Karena dalam undang-undang TPPU ini kan lex spesialis ya. Lex spesialis ini bisa mengenyampingkan ya yang namanya lex general ya, dengan ajas hukum lex spesialis derogat lex generalis. Nah, artinya majelis hakim itu harus mengacu kepada hukum acara yang disebutkan dalam undang-undang TPPU sebagaimana pasal 77, yaitu bahwa terdakwa itu harus membuktikan bahwa harta yang dia peroleh itu bukan dari sumber tindak pidana ya, sebagaimana juga itu dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 77-nya itu kan sebagai beban pembuktian oleh terdakwa. Jadi ini kan tidak kita lihat dalam pertimbangan majelis hakim saat itu. Ya, jadi kalau kemudian kita dengar kemarin dalam persidangan bahwa majelis hakim lebih melihat tentang soal doktrin hukumnya ya. Doktrin hukum itu kan yang disampaikan tentang placement, ya, kemudian layering, kemudian integration gitu. Nah, sebenarnya kan doktrin hukum itu dapat dipergunakan ketika ada kekosongan hukum ya. Di sini kan Undang-Undang TPPU, Undang-Undang 88 tahun 2010, tidak ada kekosongan hukum. Ya. Di pasal 77 disebutkan bahwa terdakwa itu harus membuktikan ya bahwa harta kekayaan itu bukan berdasarkan dari sumber tindak pidana. Sebagaimana juga dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang 8 tahun 2010. Ya, jadi menurut kami di situ majelis hakim kurang cermat dalam hal penerapan hukumnya ya, lebih meletakkan soal doktrin hukum, padahal doktrin hukum itu belum dipergunakan ketika ada aturan-aturan yang mengatur itu. Ya itu menurut kami sebagai praktisi hukum ya, bukan mewakili dari penasihat hukum dari Dr. Reza Gladys, seperti itu. Berarti bisa dibilang Abang sendiri kecewa ya Bang terkait dengan putusan kemarin? Sebagai praktisi hukum kan nggak boleh kecewa, kita kan nggak boleh melebihi kewenangan majelis hakim ya. Tetapi kita harus objektif melihat bagaimana majelis hakim itu membuat sebuah putusan. Ya karena kan majelis hakim ini kan dianggap mengetahui, paham dan bijaksana tentang mengambil sebuah keputusan. Ya, jadi terhadap pengetahuan itu kami melihat bahwa kurang cermatnya aja ya. Bahwa ketika misalkan lex spesialis itu harus memang
ada beberapa tentang hukum acara yang mengatur tentang lex specialis itu. Misalkan tentang tindak pidana korupsi juga ada beberapa hukum acara yang mengatur itu. Jadi tidak boleh ya lex specialis itu hukum acara Undang-Undang 881 yang mengkooptasi dalam proses persidangan. Ya, jadi sebagaimana yang kami sampaikan, ini hanya edukasi hukum bahwa tentang persoalan lex spesialis harus dibuktikan juga dengan lex spesialis, yaitu kalau Undang-Undang 8 tahun 2010 hukum acaranya tentang pembuktian terdakwa memperoleh harta itu bukan merupakan dari sumber tindak pidana, itu di pasal 77 Undang-Undang 8 tahun 2010. Dan itu kan tidak disampaikan majelis hakim dalam pertimbangannya dalam putusan pada saat tanggal 28 Oktober. Seperti itu. Pihak Nikita sendiri Bang katanya mau banding terkait vonis 4 tahun itu Bang. Dari Abang sendiri melihatnya seperti apa Bang terkait ada niatan banding itu? Ya, pertama kalau soal banding itu kan hak hukum dari terdakwa ya. Itu diatur dalam pasal 66 sampai 82 KUHP ya. Itu hak dari hukum terdakwa. Tetapi kalau kemudian saya melihat dengan peristiwa hukum dan fakta persidangan sebagaimana pasal 27B ayat 2 yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan kemudian dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh majelis hakim dengan unsur-unsurnya yang mengkaitkan dengan alat bukti yang saling bersesuaian sebagaimana fakta persidangan, saya pikir ini kan hal yang dah. Ya, udah dah. Oh? Ya, Bang. hal yang sia-sia seperti itu. Ya, Bang, boleh lanjut Bang, mungkin seperti apa tadi? Di mana? Boleh dilanjut tadi kayak suaranya ngeheng. Oke. Jadi yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah banding itu kan hak hukum setiap terdakwa ya, dan itu tidak boleh kita larang ya. Tetapi kalau menurut pengalaman kami dan menurut pemahaman kami ya, setiap peristiwa hukum sebagaimana dakwaan pasal yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang kemudian dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh majelis hakim dan secara terang benderang, menurut kami itu adalah hal yang sia-sia ketika diajukan upaya banding. Kenapa? Sebenarnya kan kalau soal pidana ini kan saya melihat itu dari 3 hal. Satu, mens reanya, kemudian alat bukti yang saling bersesuaian, kemudian dari unsur-unsur yang sudah terpenuhi. Nah, kalau kita lihat dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, ketiga ini sudah secara terang benderang ya disampaikan dalam pertimbangannya. Saya pikir seperti itu yang sudah kita dengar pada tanggal 20 Oktober dan itu merupakan hal yang sia-sia yang akan dilakukan oleh Nikita Mirzani ketika akan mengajukan banding. Seperti itu. Cukup Bang, terima kasih banyak waktunya.